Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedua nikmat itu kepada kita sekalian, termasuk juga nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan kajian fikih yang pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikih siasat. Minggu lalu sudah saya awali dan kali ini saya ingin sedikit lanjutkan ya, 10 menit kurang lebih tentang fikih siasat. Jadi kalau dalam kesempatan ini saya mungkin sedikit bicara politik, itu bukan bicara politik semata, tapi saya ingin bicara tentang Islam. Bagaimana Islam itu mengatur berpolitik. Ya, di dalam Islam kita mengenal fikih siasat, yaitu ilmu yang mengatur tentang hal ihwal urusan umat, urusan negara. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa dalam hal memilih pemimpin ini, para ulama berpendapat hukumnya itu bisa sunnah, bisa kepada wajib. Kalau dalam hal memilih pemimpin satu negara, saya kira ini jatuhnya pada wajib. Kita bayangkan bagaimana satu negara tanpa pemimpin, semuanya berbuat sendiri-sendiri, betapa kacaunya negara yang seperti itu, karena tidak ada komando. Semua orang akan berbuat sendiri-sendiri, bahkan mungkin jatuh pada hukum riba. Yang kuat itulah yang akan menang, yang kuat itulah yang akan mengatur segalanya. Oleh karena itu, ini juga diatur di dalam Islam. Bagaimana kita memilih pemimpin? Hanya saja memang masih banyak di antara masyarakat kita yang beranggapan bahwa memilih pemimpin itu hanya urusan dunia. Padahal memilih pemimpin itu bukan saja urusan dunia, tapi akan sampai atau meliputi juga urusan akhirat. Orang yang memilih pemimpin besok akan dimintai pertanggungjawaban juga. Kenapa milih si A, kenapa milih si B, apa alasannya? Dan semua itu juga akan menentukan bagaimana negara ini diatur. Artinya siapa yang memimpin, bagaimana memimpinnya, dan seterusnya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap negara yang dipimpin. Oleh karena itu, kita umat Islam ini harus tahu bagaimana kita memilih pemimpin. Kalau tadi malam ada acara debat yang kedua, yang pertama kalau tidak salah 12 Desember yang lalu, yaitu debat
debat pertama, debat calon presiden. Tadi malam adalah debat calon wakil presiden. Dan saya kira kita hendaknya nonton. Supaya apa? Supaya kita tahu seperti pemimpin seperti apa yang hendak kita pilih. Jangan seperti kita memilih seperti kita membeli kucing dalam karung. Jadi kenali calon-calon pemimpin kita itu melalui debat itu. Karena mungkin ada debat ini kita jadikan sebagai ajang untuk menumpahkan gagasan. Dan para calon-calon pemimpin kita itu saat ini di masa kampanye, di masa debat, mereka saling menumpahkan atau mencurahkan bagaimana gagasan-gagasan yang akan dia lakukan ketika dia terpilih menjadi presiden ataupun menjadi wakil presiden. Ya begitu juga dalam pemilihan yang lain, gubernur, bupati, bahkan mungkin sampai kelurahan. Kalau sekarang ini kita nanti akan milih presiden, akan milih DPD, kemudian DPR RI, DPR tingkat DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten. Jadi besok kita akan memilih dengan 5 kartu pilihan. Saya berharap kaum muslimin ini gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Tentu saja yang punya hak pilih. Jangan sampai menjadi orang yang golput. Ini adalah kesempatan 5 tahunan kalau di negeri kita ini untuk memilih pemimpin kita. Jadi gunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya dan pilihlah orang yang sebaik-baiknya. Jadi dari calon-calon yang ada, silakan pilih, bukan hanya sekedar saya biasanya partai itu, saya memilih orang yang berasal dari partai itu. Tidak. Kita harus benar-benar melihat sosok, karena yang akan memimpin itu adalah sosok orang tersebut, bukan partainya. Jadi pilihlah orangnya yang mau memimpin. Partainya bisa jadi pertimbangan juga, tapi itu bukan sesuatu yang harus. Jemaah rahimakumullah, kalau kita bicara pemimpin tidak lepas saya kira dari satu hadis yang biasa disampaikan Jumat Sabtu yang lalu saya juga sudah sampaikan bahwa sesungguhnya kita ini semua adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawab. Islam mengajarkan tentang bagaimana kita memilih pemimpin. Bahkan di dalam satu perjalanan, jika dia lebih dari 3 orang, maka kita dianjurkan untuk memilih pemimpin. Apalagi dalam memimpin negara yang penduduknya tentu jutaan. Kita harus pilih pemimpin dengan baik. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Dalam satu riwayat disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'a. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'a, tunggulah kehancurannya. Itu harus kita tanamkan, harus kita pahami bahwa sesuatu itu harus diserahkan kepada orang yang ahlinya, yang memang dia kompeten di situ, yang dia punya ilmunya, bukan pada sembarang orang yang kita senangi tanpa dasar. Boleh kita menyenangi, tapi juga harus dengan dasar. Kenapa kita senang, kenapa tidak senang? Jadi ada alasannya. Jemaah rahimakumullah, insya Allah masih akan terus berlanjut
karena ini sudah 10 menit ya, sebagaimana biasa kita hanya punya waktu 10 menit ya, karena ini terus menerus ya, jadi kalau terlalu lama juga membosankan. Maka insya Allah saya akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.